warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rawuh. Selamat datang di Nur Hasan Boarding School atau yang lebih akrabnya disapa NHBS. Sebelum kita berbicara tentang sekolahnya, mari kita berbicara tentang Yayasan Nur Hasan Senting. Mau tahu seperti apa Yayasan Nur Hasan Senting? Jadi, Yayasan Nur Hasan Senting ini telah berdiri sejak tahun 2003. Pada mulanya yayasan ini adalah Pondok Pesantren Nur Huda II. Dengan niatan baik dari pendirinya, yayasan yang diketuai oleh Dr. Andes Haji Ngadio ini mulai mendirikan TKIT Nur Hasan pada tahun 2007. Lalu, atas dorongan wali murid, pada tahun 2008 didirikanlah SDIT Nur Hasan. Kemudian, di tahun 2015, yang merupakan tahun kelulusan pertama dari siswa SDIT Nur Hasan, Yayasan Nur Hasan Senting mendirikan SMP IT Nur Hasan. Hingga pada tahun 2018 yang lalu, yayasan ini kembali mendirikan lembaga pendidikan kejuruan, yaitu yang bernama SMK IT Nur Hasan. Pada bulan Juli 2019, Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, juga sempat berkunjung ke yayasan ini. Didirikannya Yayasan Nur Hasan ini yaitu untuk membentuk generasi muda yang memiliki diri sukses, yakni memiliki kefahaman agama yang kuat, berakhlakul karimah, dan berjiwa yang mandiri, demi terwujudnya generasi yang profesional religius. Alhamdulillah, sampai saat ini Nur Hasan Boarding School terus aktif dan berkontribusi untuk nusa, bangsa, dan negara. Buat kalian yang belum tahu lokasi NHBS, alamatnya terletak di Jalan SMK kilometer 3 Senting Sambi Boyolali. Tidak jauh kok dari Bandara Adi Sumarmo, juga dekat dengan pintu masuk tol Kartosuro. Jadi buat kalian yang rumahnya jauh, tak perlu khawatir. Kalian sudah tahu kan tentang NHBS? Sekarang mari kita bahas tentang SMK IT Nur Hasan. Ada jurusan apakah saja di sana? SMK IT Nur Hasan memiliki 2 jurusan. Yang pertama DKV atau kependekan dari Desain Komunikasi Visual. Yang kedua adalah jurusan animasi yang baru mulai dibuka pada tahun ini. Dua jurusan ini cukup kekinian dengan prospek kerja yang menyenangkan. Pada kelas 10 kita akan mempelajari hal dasar seperti sketsa, gambar, dan lain-lain yang dilakukan secara manual. Pada kelas 11 dan 12 kita akan belajar menggunakan software desain, melakukan editing desain sesuai dengan kompetensi jurusan masing-masing. Dibuktikan dengan praktik kerja lapangan. Nah, buat kalian yang mau masuk di kafe atau animasi, senjata yang perlu kamu siapkan antara lain adalah laptop, kamera, dan alat-alat lainnya. Alat-alat itu tidak hanya digunakan sekarang, namun juga di kemudian hari untuk menghadapi dunia kerja. SMK IT Nur Hasan di bawah naungan Yayasan Nur Hasan Senting Boyolali berdiri mulai 19 Mei 2009.
kami memiliki 2 jurusan keahlian. Yang pertama desain komunikasi visual dan yang kedua adalah animasi. SMK ITN Nur Hasan siap membawa kalian menuju cita-cita kalian masa depan yang cerah dengan cita-cita kami mencetak generasi yang unggul, alim fakih, akhlakul karimah, mandiri, serta siap bekerja. SMK ITN Nur Hasan, SMK bisa, SMK. Sebagai sekolah boarding school, SMK ITN Nur Hasan merupakan sekolah asrama yang terbentuk untuk pesantren yang siswa atau siswinya diwajibkan untuk tinggal di asrama dan ditargetkan untuk menjadi seorang balik dan pemimpin. Di sini, kita jadi bisa mengenal teman-teman dari berbagai wilayah di Indonesia. Akan banyak teman yang bisa kita jadikan sebagai sahabat. Dengan mondok, kita akan terbiasa dengan hidup mandiri. Kita dilatih untuk disiplin waktu dan disiplin tempat. Mulai dari kegiatan-kegiatan yang sifatnya pribadi hingga kegiatan yang sifatnya umum. Yang paling utama, mondok adalah tempat untuk mendewasakan, menjadikan pribadi yang lebih baik, seperti harapan orang tua dan guru. Buat kalian yang sakit, tidak perlu khawatir. Di sini disediakan UKP, yaitu unit kesehatan pondok, dan juga wali pondok yang siap untuk membantu. Pokoknya seru deh. Nah teman-teman, kira-kira tertarik nggak? Kalau tertarik, silakan datang ke sini dan bergabung dengan kami. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu an tilkum jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan nikmat hidayah kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah SMK ITN Nur Hasan Boarding School tahun 2020-2021 dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Maka dari itu kita ucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, kita ucapkan syukur kepada para perantara agama Nabi Muhammad SAW, kemudian diteruskan kepada sahabat-sahabatnya sehingga bisa sampai kepada kita semua. Dan untuk peserta masa pengenalan lingkungan sekolah SMK ITN Nur Hasan Boarding School tahun 2020-2021 yang berbahagia, yang harus selalu semangat, kami ucapkan selamat datang di masa pengenalan lingkungan sekolah SMK ITN Nur Hasan 2020 untuk sesi pertama. Perkenalkan, nama saya Alvina Nurrahmawati sebagai MC, ditemani oleh rekan saya Andina Aulia Agustina. Yang terhormat kepada Bapak Kiai Haji Abdus Somad selaku pembina yayasan. Yang terhormat kepada Bapak Kiai Haji Dr. Andes Nadio MPD selaku ketua yayasan. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Iskandar Zulkarnain MPD selaku kepala sekolah SMK ITN Nur Hasan Boarding School. Yang terhormat kepada Bapak Agus Solihin SAG
tamu undangan, yang terhormat kepada Ibu Herni Nurul Fajri, SSN, selaku Ketua Jurusan, dan yang terhormat kepada Bapak Zakaria, selaku perwakilan guru BKV, dan yang kami sayangi teman-teman calon peserta didik SMK IT Nur Hasan Boarding School. Langsung saja kita mulai acara hari ini. Kami di sini akan membacakan susunan acara pengenalan lingkungan sekolah tahun 2020-2021. Langsung saja menginjak acara yang pertama, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan surat Al-Mulk ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawud farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karratayn yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Walilladzina kafaru birabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghayth kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bidhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidhatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhin nusyur.
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas amal solihnya dari saudara Rian Sultani Adilah, kami ucapkan syukur. Alhamdulillahi jazakallahu khairan. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk peserta MPLS yang ada di rumah untuk ikut serta menyanyikan lagu Indonesia Raya. Atas amal solehnya dari rekan-rekan sekalian, kami ucapkan alhamdulillah jazakumullahu khairan. Acara yang selanjutnya yaitu nasihat pembuka beserta doa yang akan dibawakan oleh Bapak Kyai Haji Abdus Somad selaku pembina yayasan. Kepada Bapak Kyai Haji Abdus Somad kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Shallallahu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu guru SMKIT Nur Hasan yang saya hormati, siswa-siswi baru, calon siswa-siswi baru SMKIT Nur Hasan yang saya hormati, mengawali dalam pembukaan acara yang akan diselenggarakan pada siang ini, tidak lupa kita mengaturkan puja dan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, karena semua ini bisa terselenggara tidak lupa dan tidak lepas dari izin ridho dan pertolongannya. Yang kedua, kami juga tidak lupa mengaturkan syukur kepada generasi-generasi awal yang telah bimbing menghantarkan kita sampai dalam keadaan yang baik seperti ini, dengan ucapan alhamdulillah jazakumullahu khairan.
Begitu pula tidak lupa kepada segenap yang hadir di forum ini. Kami aturkan dengan ucapan alhamdulillah jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan pertemuan ini nanti Allah berikan dari awal sampai akhir manfaat, aman sampai lancar dan barokah. Pada kesempatan ini kami selaku pembina menyampaikan kepada siswa-siswi, calon siswa-siswi baru, selamat datang di NHBS Nur Hasan Senting Boarding School. Adik-adik tentu ketika awal datang di sini merasa sesuatu hal yang baru, karena mungkin di sebelumnya belum pernah mengalami yang namanya belajar sambil mondok. Perlu dimengerti semua pihak bahwa dari pendiri maupun pengelola yayasan ini telah bersepakat untuk andil membina, membimbing anak bangsa agar anak bangsa kita ini tidak tertinggal dengan perubahan-perubahan perkembangan dunia ini, utamanya dunia yang sedang mengglobal. Tentu dengan bergabung di NHBS menyongsong era normal ini dengan menjadi putra-putri yang memiliki tri sukses, alim dan faqih, akhlakul karimah serta mandiri, atau sering disebut dengan anak-anak yang istilahnya memiliki perilaku yang jujur, amanah, mujid-mujid, dan bisa kerjasama, rukun kompak kerjasama yang baik dengan yang lain. Oleh karena yang hadir di sini dari berbagai penjuru, tentu perlu menata hati, kesabaran, dan jiwa yang besar, memahami bahwa semua yang bergabung di sini, walau dari berbagai penjuru, ini semuanya adalah satu saudara, satu bangsa, satu tanah air yang harus terbentuk, terwujud, tercipta kerukunan dan kekompakan kerjasama yang baik. Karena adik-adik akan mencapai, akan belajar ilmu di sini untuk menguasai, untuk bekal di hari esok, tentu harus ada kerjasama yang baik dengan rekan-rekannya. Utamanya dengan kerukunan dan kekompakan kerjasama yang baik di sini nanti, tentu akan mampu mengkondisikan dirinya sendiri untuk mencapai tri sukses yang saya sampaikan di depan. Kemudian para adik tentu dalam awal-awal akan mengalami perubahan yang berbeda pada sebelumnya. Sebelumnya adik-adik tentu hidup liar, semaunya mau ke sana kemari. Namun oleh karena di sini sudah merupakan boarding school, maka jadilah orang-orang yang istitoah mentaati tata tertib aturan yang berjalan di pondok ini. Dan selanjutnya kami juga di dalam kepanitiaan dan kepengurusan ini tentu juga punya pemikiran-pemikiran lebih baik dan lebih maju bagaimana terciptanya adik-adik ini menjadi profesional religius. Dan insya Allah itu saja yang dapat kami sampaikan dengan mengucap Bismillahi ala quwatihi la haula wa la quwata illa billah. Acara pada pagi ini dimulai dan dengan mohon kepada Allah, mudah-mudahan dari awal sampai selesai nanti Allah memberikan aman, selamat, lancar, dan barokah. Dan akhirnya kita tutup dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ij'al 'aulatana ulatan sholihin
hafidina lil Qur'an was sunnah muqabiti mubarakan haitun lil akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Dzal Jalali Ikram, kami segenap Bapak Ibu guru dan siswa-siswi SMK IT Nur Hasan yang baru, berikanlah ya Allah dalam niat baik yang diawali menjadi siswa-siswi baru ini sampai selesai nanti Kau berikan aman, selamat, lancar dan berkah. Kerasan betah di sini, tumanina dalam mencari ilmu di sini sehingga mampu lahir dari sini menjadi anak-anak yang memiliki 3 sukses, 6 tauhid luhur dan 4 tali keimanan, sehingga pada akhirnya ya Allah cita-cita kami mampu melahirkan membekali generasi-generasi penerus ini yang memiliki 3 sukses, 6 tauhid luhur dan 4 tali keimanan, serta lahir generasi yang profesional religius. Hanya Engkau ya Allah yang mengabulkan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas amal solihnya dari Bapak Kiai Haji Abdus Somad, kami ucapkan syukur. Alhamdulillahi jazakallahu khairan. Acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah yang akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Iskandar Zulkarnain MPD. Kepada Bapak Muhammad Iskandar Zulkarnain kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adabana lasan inna rabbana ghafurun syakur alladzi ajaba fi fi'lil ma'mur wa tarkil mahdur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'da. Yang pertama dan yang paling utama, selalu kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana hanya kehendak Beliau lah kita bisa hidup di dunia ini dengan rahmat, nikmat, yaitu nikmat sehat serta hidayah agama Islam. Semua wajib kita mensyukurinya dan mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Dan agama Islam ini agama yang kita peluk ini tidak semata-mata datang dengan sendirinya. Semua ada jalannya melalui para perantara-perantara agama yang telah berjuang, berkorban demi agama kita ini. Atas perjuangan beliau yang telah bersusah payah, berkorban nyawa sekalipun, wajib kita ucapkan syukur dengan iringan doa alhamdulillah jazakumullahu khairan. Semoga Allah berikan manfaat dan keberkahan. Selanjutnya kepada anak-anakku sekalian, warga SMK IT Nur Hasan Boyolali, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan keadaan aman, selamat, lancar, sehat dan barokah. Dan atas perhatian anak-anakku sekalian, kami doakan dengan iringan doa alhamdulillah jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberikan manfaat dan keberkahan. Anak-anakku sekalian, kita tahun ini, tahun 2020, menghadapi cobaan yang luar biasa yang dialami hampir seluruh dunia, di mana cobaan itu datang bukan dari peperangan, bukan dari huru-hara, tetapi dari musuh yang kecil dan tak tampak, yaitu virus COVID-19 yang hampir seluruh dunia terkena dampak tersebut, hingga mengakibatkan lumpuhnya ekonomi,
lumpuhnya pendidikan dan sektor-sektor lainnya yang dimana sangat vital untuk kepentingan manusia. Pada kali ini saya selaku kepala sekolah SMK IT Nur Hasan Boarding School Boyolali. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iskandar Zulkarnain. Kalian nanti jika bertemu dengan saya bisa singkat saja nama Pak Zul. Anak-anak sekalian, dengan kondisi yang ada ini kita terpaksa belum bisa bertatap muka secara langsung dalam masa pengenalan lingkungan sekolah, di mana dari arahan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah memberikan arahan untuk masa pengenalan lingkungan sekolah menggunakan metode daring atau online. Tapi hal tersebut tidak menjadi hambatan bagi kita untuk bertemu, bahkan menjadi titik temu kita, menjadi tolak ukur kita bahwa kita SMK IT Nur Hasan adalah SMK yang siap dalam membantu kalian untuk berkreativitas. Anak-anak sekalian, tema yang diminta dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah adalah belajar untuk masa depanku, belajar tanpa batas ruang dan waktu. Semua itu memiliki makna yang sangat luas, yang dimana memiliki maksud bahwa belajar sampai akhir hayat, serta belajar di mana saja, kapan saja, dan dalam keadaan bagaimana saja kita harus terus belajar. Anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada, SMK IT Nur Hasan di bawah naungan Yayasan Nur Hasan Senting Boyolali memiliki izin operasional mulai tahun 2019 pada tanggal 19 Mei. Dari itulah kami mulai melaksanakan pembelajaran yang dimana tahun lalu hanya ada jurusan desain komunikasi visual atau DKV. Untuk tahun ini, tahun ajaran 2020-2021 telah ada 2 jurusan, yaitu desain komunikasi visual dan animasi. Semuanya adalah kompetensi kalian atau jurusan dalam rumpun seni rupa. Kenapa kami memilih jurusan tersebut untuk SMK IT Nur Hasan? Yang pertama, karena hasil musyawarah dari yayasan dan komite yang ada di yayasan ini, di mana memutuskan untuk menyelesaikan DKV dan animasi. Yang kedua, perlu kalian ketahui, akhir-akhir ini pembelajaran semua serba digital. Seminar, pertemuan, rapat menggunakan digital. DKV dan animasi menjawab hal tersebut. Mereka lulusan-lulusan DKV dan animasi, khususnya yang ada di SMK IT, siap untuk membantu di era digitalisasi ini tanpa kecuali. Sehingga tantangan yang ada di depan ini untuk anak SMK IT Nur Hasan adalah tantangan yang mudah, sehingga masa depan yang cerah
masa depan yang jelas untuk jurusan ini, mungkin saya tidak langsung sudah kalian lihat dalam perjalanan waktu ini. Anak-anakku sekalian, kami memiliki visi dan misi yang sangat besar, yang kami harap dapat menjadikan kalian menjadi generasi yang unggul, generasi yang luar biasa, khususnya untuk orang tua kalian, secara luas untuk bangsa Indonesia ini. Harapan kami, generasi yang unggul, memiliki jiwa yang alim faqih, akhlakul karimah, mandiri. Dan yang paling penting, di SMK IT Nur Hasan ini, kalian siap bekerja, siap mengarungi kehidupan masa depan, berwira swasta atau berwirausaha. Bagi kalian yang ingin berwirausaha, banyak bidang yang bisa kalian lakukan. Mungkin nanti akan dijelaskan oleh beberapa guru di bidangnya. Nanti ada guru DKV dan guru animasi yang akan menjelaskan perihal jurusan tersebut. Sedangkan saya selaku kepala sekolah mengucapkan kepada kalian selamat datang di SMK IT Nur Hasan Boarding School Boyolali. Mari bersama-sama kita belajar, bersama-sama kita berjuang demi masa depan yang lebih baik, masa depan yang cerah, yang kelak kalian akan jalani, yang kelak kalian akan terus perjuangkan di hari tua nanti. Kami sebagai guru, bapak, ibu, guru yang ada di sini hanya bisa memberikan arahan, bimbingan, dan doa. Semoga Allah mengabulkan apa yang sudah kalian cita-citakan, apa yang sudah kalian harapkan. Dengan slogan Dadiyo Guru Ning Jagat. Mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan kepada kalian semua, anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada. Harapan kami, semua warga SMK IT Nur Hasan, khususnya dan seluruh warga Yayasan Nur Hasan Senting Boyolali yang ada di sini, ada pondok dan sekolah yang lainnya, sangat berharap untuk bisa bertemu kalian, bertatap muka langsung, berkenalan langsung pada kalian, mungkin saling menyapa, bercanda, sharing sesuatu terkait sekolah ini atau terkait masa depan kalian. Kami nantikan kehadiran kalian di waktunya nanti saat ada undangan kembali yang khususnya untuk pondok. Kalian akan datang ke sini, kalian untuk persiapkan segalanya, persiapkan mental, persiapkan jiwa raga kalian agar datang ke sini siap menghadapi pembelajaran sekolah maupun pondok. Kami berpesan kepada kalian, semoga sukses. Allah memberikan aman, selamat, lancar, sehat, barokah. SMK IT Nur Hasan, SMK bisa, SMK hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas amal solehnya dari Bapak Muhammad Iskandar Zulkarnain, MPD, kami ucapkan syukur alhamdulillahi jazakallahu khairan. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari perwakilan orang tua yang akan dibawakan oleh Bapak Agus Solihin SAG. Kepada Bapak Agus Solihin SAG kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Nur Hasan Senting beserta jajaran pengurus. Yang saya hormati Bapak Ketua Pondok Nur Hasan
beserta jajaran pengurus, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMKIT Nur Hasan Boarding School beserta guru dan karyawannya. Untuk mengawali matur, pertama saya memberikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pemberian rahmat nikmat hidayah kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan ini kita masih dipertemukan untuk bermuajahah. Atas pemberiannya saya syukuri dengan kalimat syukur, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak sekalian, di sini saya matur mewakili dari wali murid. Pertama, mengaturkan syukur terima kasih kepada sekolah SMKIT Nur Hasan Boarding School yang telah menerima anak-anak kami untuk bisa masuk di jenjang pendidikan SMK dan Pondok Pesantren Nur Hasan Senting sini. Dengan ucapan terima kasih dan saya syukuri, alhamdulillah jazakumullahu khairan. Selanjutnya kami di sini sebagai orang tua mempercayakan kepada sekolah SMKIT Nur Hasan Boarding School untuk mendidik dan membina anak-anak kami untuk bisa menjadi anak yang jadi tuntutan orang tua, baik secara akademik maupun secara ilmu agama. Secara akademik bisa bersaing di bidang pendidikan, secara agama bisa menjadi anak yang generus yang tersukses, yaitu bisa pakai alim, berakhlakul karimah dan mandiri. Itu harapan kami, karena kami menyekolahkan atau menempatkan anak kami di SMKIT ini sudah tekad bulat. Kami dari orang tua sangat mendukung dan anak-anak kami sarankan dengan sepenuhnya untuk bisa belajar di jenjang pendidikan SMK dan Pondok Pesantren Nur Hasan sini. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya kami juga sebagai orang tua berkomitmen untuk memenuhi secara finansial maupun administrasi yang telah ditentukan oleh sekolah dan pondok pesantren. Dengan komitmen kami juga menuntut dan berharap kepada sekolah dan pondok untuk bisa menjadikan anak kami ke arah yang lebih baik. Kenapa kita menyekolahkan atau menempatkan anak kami di jenjang pendidikan SMK Nur Hasan sini? Karena secara prioritas dari kami, SMK Nur Hasan Senting menjadi tujuan utama dari anak-anak kami dan pilihan utama untuk mau sekolah di jenjang pendidikan SMK sini. Sehingga kami tidak noleh kasarannya, tidak kesana kemari, bahwa tujuan utama kami menyekolahkan anak langsung kepada SMKIT Nur Hasan sini. Terakhir dari harapan kami, mari kita sama-sama menjaga komitmen masing-masing. Saya sebagai orang tua akan menjaga komitmen kami dan memberikan tanggung jawab kami kepada sekolah maupun pondok pesantren, dan sebaliknya pondok pesantren dan sekolah kami juga mengharap untuk menjaga komitmen bisa mendidik anak-anak kami untuk ke arah yang lebih baik. Demikian sambutan saya mewakili dari orang tua atau wali murid. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya saya syukur, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas amal solihnya dari Bapak Agus Solihin SAG, kami ucapkan syukur, alhamdulillahi jazakallahu khairan. Acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Yayasan yang akan dibawakan oleh Bapak Kiai Haji Dr. Andes Ngadio MPD. Kepada Bapak Kiai Haji Dr. Andes Ngadio MPD kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'd. Yang saya banggakan adik-adik semua, siswa baru SMKIT Nur Hasan Senting tahun pelajaran 2020-2011. Nah, yang pertama, adik-adik semuanya, saya ucapkan selamat bergabung dengan SMKIT Nur Hasan Senting yang pada tahun ini diterima melalui tes dengan sistem online. Ya, mudah-mudahan adik-adik semuanya nanti betul-betul bisa belajar dengan baik dan sesuai dengan keinginan adik-adik semuanya dan juga orang tua kalian. Pada dasarnya SMKIT Nur Hasan Senting ini sangat senang, sangat berterima kasih kepada orang tua siswa dengan ucapan syukur alhamdulillah jazakumullah khairan karena sudah mau menitipkan pendidikan putra-putrinya di Yayasan Nur Hasan Senting. Nah, di Yayasan Nur Hasan Senting ini adik-adik punya kesempatan untuk belajar sambil mondok. Ya, berarti kesempatannya memperoleh ijazah pendidikan formal SMK dan juga bisa memperoleh ijazah sebagai mubaligh. Nah, kalau adik-adik semuanya nanti tekun belajar juga bahasa Inggris, maka adik-adik bisa menjadi mubaligh internasional. Nah, inilah keuntungannya di situ. Nah, saya di sini ditugasi sebagai ketua yayasan. Perkenalkan, nama saya adalah Nadio. Saya orang tuanya tidak orang yang sudah Islami, karena namanya saja nama Jawa, berarti belum Islami orang tuanya. Namun sejak SMP kami sudah ngaji. Jadi karena apa ya? Mungkin Allah menghendaki seperti itu. Adapun kami ini sudah berusia 70 tahun. Ya, Pak Ngadio ini dulu udah pernah jadi kepala SMA Negeri 3 Surakarta. Ya, kebetulan sekolah yang juga favorit di kota Surakarta. Pernah menjadi guru di SMA 1 Surakarta, itu juga sekolah favorit di sana. Jadi guru selama 24 tahun. Nah, berarti pengalamannya udah banyak karena udah tua. Nah, kami pendidikannya terakhir itu adalah ya, pendidikan fisika untuk program S2. Jadi kami juga mengenyam pendidikan sesuai dengan teman-teman yang lain. Nah, adik-adik supaya juga punya idealisme, punya ambisi untuk bisa belajar dengan hasil yang baik dan juga nanti bisa bekerja sesuai dengan disiplin ilmunya. Nah, karena apa ya? Memang SMK ini adalah sekolah yang setelah lulus itu sudah dipersiapkan sebagai tenaga kerja. Bisa mandiri, karena untuk DKP dan animasi ini bisa berwira swasta sendiri.
berproduksi sendiri. Beda dengan sekolah SMA, karena SMA ini tentunya harus melanjutkan ke jenjang pendidikan perguruan tinggi. Tapi kalau SMK itu bisa langsung kerja. Namun demikian, karena kita sekolahnya ada di pondok, berarti nanti adik-adik semuanya akan mendapatkan 2 ijazah sekaligus. Ijazah SMK dan juga ijazah mubaligh. Nah, karena apa ya? Ulil amri kita mengendaki ya mubaligh itu ya lebih baik yang punya gelar S1, S2 ataupun doktor atau profesor begitu. Karena kalau dia pendidikannya tinggi, maka dia pengetahuannya lebih luas, akan memperkuat pemahaman agamanya, sehingga nanti menjadi orang-orang yang terpilih di masyarakat negara dan bangsa Indonesia ini. Nah, karena apa ya? Karena kita di pondok atau di yayasan ini itu dibekali dengan karakter. Karakternya tidak lain adalah ya jujur, harus amanah, juga harus kerjasama yang baik, keharusan juga rukun. Rukun ini tidak bertengkar, rukun. Kompak artinya kalau ada pekerjaan yang harus dikerjakan bersama-sama, ya dikerjakan bersama-sama. Belajar bersama, ya harus belajar bersama. Kemudian mujid. Nah, ini kerja keras dan hemat, efisien. Karena prinsipnya ketika kita itu hemat, kita akan menjadi kaya. Itulah konsepnya. Untuk jadi kaya itu harus hemat. Kalau kita mendapatkan penghasilan 100.000 per hari, ya kita makan yang 50.000. Sisanya untuk kepentingan sabilillah sebagian ditabung. Ini kalau setiap hari seperti itu, insya Allah menjadi kaya. Menjadi orang yang punya segala-galanya. Nah, itu juga harus dilewati dengan berdoa. Semuanya harus berdoa. Karena apa? Kita tawakalkan kepada Allah, kita serahkan kepada Allah. Nah, mengapa sekarang ini masa pengenalan lingkungan sekolah ini melalui online? Ya, dikarenakan sekarang ini sedang terjadi pandemi corona atau COVID-19. Nah, ini dampaknya luar biasa. Baik dampak ekonominya, dampak pendidikannya, dampak transportasinya. Nah, maka adik-adik semuanya saya harapkan bisa menjaga diri, menjaga kesehatan, supaya sehat, maka ya harus berolahraga, berjemur, makan yang teratur, dan juga bergizi. Sebab kalau udah olahraga, makannya teratur, istirahatnya cukup, insya Allah badan kita ini oleh Allah sudah dilengkapi dengan ya apa yang dinamakan imunitas, kekebalan tubuh. Jadi fisik manusia ini kalau ada kuman di dalam tubuhnya maka akan membentuk antibodi, membentuk racun yang melawan kuman-kuman tadi. Nah, inilah Allah menciptakan makhluknya ini sudah ada kelengkapan untuk sehat.
tinggal kita yang mengaktifkan supaya menjadi sehat. Ya, teratur untuk makannya, teratur untuk istirahatnya. Nah, di dunia ilmu pengetahuan pun kalau teratur itu ya nilainya lebih tinggi. Nah, contohnya kalau di dalam ilmu fisika itu, kalau arang itu kan atom-atomnya adalah karbon. Kalau atom-atom karbon itu disusun teratur sedemikian rupa, menurut teknologi atom, maka akan menjadi intan yang keras, harganya mahal, berkiloan. Padahal kalau arang itu warnanya hitam, jelek, harganya murah. Yang suka hanya tukang sate dan bakmi. Nah, itulah, jadi kita perlu memahami itu. Maka keteraturan di dalam kehidupan ini itu sangat tinggi nilainya. Maka diharapkan adik-adik di pondok nanti menjadi seorang pelajar yang bermoral, moralitasnya tinggi, sopan santun, tata krama, unggah-ungguhnya lengkap, sehingga menjadi pilihan di masyarakat. Nah, itulah yang perlu dipahami. Adapun kepala sekolahnya itu di sini adalah Bapak Muhammad Iskandar Zulkarnain. Kamu ingat Zulkarnain ya? Tahu nggak Raja Zulkarnain di Babilonia sana? Itu sejarahnya seperti itu, tapi tidak tahu itu orang tuanya memberi nama itu apa teringat sejarah itu. Nah, terus beliaunya baru menempuh program doktor, loh kan hebat. Ya, jadi tidak hanya S1 tapi kepala sekolahnya udah menempuh program S3. Ya, kita doakan semoga beliaunya diberi kesehatan, diberi kesempatan dan kemudahan kelancaran sehingga segera bisa menuntaskan pendidikannya. Amin. Nah, adik-adik silahkan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah itu, baik itu staf yayasan, kemudian staf pengajar, kemudian fasilitas-fasilitas apa yang ada, bagaimana mungkin makannya ya disendoi gitu ya. Tapi di situ yang penting adalah supaya dikenal semuanya, tata caranya, dan jangan lupa hidup bersih nanti di pondok. Kok ada sampah dipungut, masukkan tempat sampah. Ada sisa makanan ya dibuang ke tempat sampah. Insya Allah itu selamat mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah SMKIT Nur Hasan Senting. Sekian, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas amal solihnya dari Bapak Kiai Haji Dr. Andes Ngadio MPD, kami ucapkan syukur, alhamdulillahi jazakallahu khairan. Menginjak acara yang terakhir, yaitu presentasi sekilas seputar jurusan yang akan dibawakan oleh Bapak Zakaria dan Ibu Herni Nurul Fajri SSN. Kepada Bapak Zakaria dan Ibu Herni, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini, saya selaku Kepala Jurusan Animasi, Zakaria, akan menerangkan apa saja prospek yang nantinya akan kita bisa dapat dari menjadi animator, dari menjadi siswa yang memiliki keahlian animasi. Baik, sebelum kita bicara tentang prospek itu, kita membahas tentang animasi terlebih dahulu. Animasi sejatinya adalah sebuah gerakan yang kontinu, yang berurutan, menciptakan ilusi sehingga sebuah objek atau gambar itu menjadi
halus pergerakannya. Dalam penjelasannya, animasi itu sendiri sebenarnya terbagi menjadi dua. Ada 2 dimensi dan ada 3 dimensi. Jenis animasi menurut proses produksi itu ada 3 ternyata. Ada analog, ada digital, dan ada motion. Yang kita ketahui dari awal yaitu adalah analog. Analog itu bisa disebut juga animasi manual karena komputer di sini posisinya hanya sebagai alat bantu. Dan yang kedua adalah animasi digital. Animasi digital secara umum menggunakan komputer sebagai alat utamanya, sehingga dinamakan animasi digital. Kemudian ada yang ketiga, animasi motion. Animasi motion biasanya digunakan untuk menganimasikan atau menggerakkan objek yang nyata, seperti halnya clay. Kalau di situ kita bisa tahu perbedaan di antara ini, maka kita akan bisa mengenali apa yang bisa kita lakukan sebagai animator. Selanjutnya, menurut bentuk animasi itu ada 2. Ada yang animasi 2D dan juga ada yang 3D. 2D yang biasa kita sebut dengan klasik animasi itu karena secara umum pekerjaannya masih manual, yaitu menggambar. Kalau mungkin kita tahu ketika kita menjumpai animasi yang dengan format menggambar terlebih dahulu, maka itu akan membutuhkan banyak frame, dan di situ kita melihat proses yang namanya drawing atau menggambar secara manual. Dan ada animasi 3D. Animasi 3D atau bisa disebut dengan animasi digital itu sudah mulai menjadi tren di masa kini, karena animasi 3D itu menggunakan objek ya yang kemudian digerakkan dengan komputer sehingga menghasilkan animasi yang bisa dilihat dari beberapa arah. Kemudian untuk karya animasi, karya animasi itu dari produk 2 dimensi dan 3 dimensi. Kalau kita kenal 2 dimensi itu contohnya dulu misalnya kita itu senang nonton kartun ya kan, hari Minggu itu biasanya ada yang namanya Doraemon, ya kan, ada yang namanya Naruto. Ternyata produk Indonesia juga ada loh, yaitu Sinopal misalnya, dan ada Dalang Pelo yang mereka itu menggunakan media promosinya melalui Instagram, dan itu termasuk membuat kita harusnya bangga karena Indonesia memiliki animator yang diakui. Kemudian untuk yang 3D karena pembuatannya itu digital, zaman sekarang kita bisa jumpai Upin Ipin. Nah, siapa yang nggak tahu ya kan film Upin dan Ipin. Jadi film itu diproduksi dengan mode 3D atau 3 dimensi. Kemudian ada yang namanya sound the ship. Sound the ship itu sebenarnya stop motion dengan animasi yang digerakkan, menjadikan 3D itu bisa dilihat dari beberapa arah. Selanjutnya untuk di Indonesia sendiri kita harus bangga ya, Indonesia itu memiliki animasi yang kemudian bisa kita nikmati, yaitu Nusantara ya, film Nusa itu loh ya. Itu termasuk film Indonesia ya, atau animasi Indonesia yang bisa kita nikmati dan bagus secara tampilan karya. Kemudian kenapa kita harus memilih animasi? Adik-adik sekalian, animasi untuk di zaman sekarang itu sangat-sangat berguna karena hampir di segala penjuru dunia ya, entah itu media promosi, entah di situ pembuatan film, entah di situ apapun, hampir semua itu ada yang namanya animasi di dalamnya. Dan prospek yang bisa kita dapat atau kita raih dari menjadi animator salah satunya adalah karena ya semua orang itu suka kartun. Siapa yang nggak suka kartun ya kan? Padahal kartun itu dibuat dari animasi. Kemudian profesi yang kekinian, menjadi animator itu adalah profesi yang sangat menjanjikan dan sangat kekinian. Siapa yang tidak bangga ketika dia disebut dengan animator?
dengan karyanya yang bagus, pasti orang-orang akan senang. Kemudian pembuatan animasi melibatkan banyak negara. Seperti yang kita tahu, satu proyek biasanya dikerjakan dari beberapa animator, dan itu tidak diundang hanya 1-2 daerah, 1-2-3 kota, itu tidak. Bahkan biasanya meliputi beberapa negara untuk pembuatan sebuah proyek animasi. Tadi kita sudah bahas tentang apa itu animasi, kemudian prospeknya seperti apa menjadi seorang animator. Kemudian sekarang kita kembali, sekolah SMK IT Nur Hasan dengan membuka jurusan animasi berarti sudah membuka peluang kita sebagai anak-anak baru punya kesempatan, ya, punya peluang untuk bisa menjadi animator-animator baru Indonesia. Ya, bayangkan ya, kalau kita sudah mempunyai keahlian di bidang animasi, semua proyek yang kita kerjakan mungkin tidak akan diremehkan orang lain, bahkan kita bisa mendapatkan hasil dari membuat animasi itu sendiri. Untuk SMK IT Nur Hasan yang bisa kita dapatkan, ya, salah satunya adalah kita dapat berkarya dengan model konsep baru. Karena apa? Karena kita tinggal di sebuah asrama yang lingkungannya membuat kita semakin bisa mendapatkan konsep-konsep baru. Oh, ternyata di bidang ekonomi seperti ini, aku akan membuat karya proyek yang seperti ini. Kemudian memiliki kesempatan yang berbeda. Sebab kalau kita hanya sekolah di luar, ya, yang kita sekolah pagi, sore sudah pulang, kemudian tidak ada kegiatan lain seperti halnya di asrama, boarding school ini, maka cara berpikirnya, pola pikirnya akan berbeda. Nah, kemudian yang ketiga adalah mempersiapkan menjadi animator yang mampu bersaing. Sebab kita sudah terbiasa memiliki jadwal dan schedule, ya, jadwal dan schedule yang di situ berurutan dan bahkan banyak, membuat kita terbiasa untuk menjadi orang yang disiplin. Nah, sehingga ketika kalian masuk ke dalam jurusan animasi ini di SMK IT Nur Hasan, kalian diharapkan bisa menjadi animator yang membanggakan keluarga, membanggakan orang tua, sekolah, dan mungkin menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Sekian dari saya. Ada kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Selamat datang kepada seluruh siswa baru SMK IT Nur Hasan. Di sini saya sebagai ketua jurusan dari program keahlian desain komunikasi visual. Saya akan menerangkan mengenai jurusan yaitu desain komunikasi visual. Sebelumnya kalian pernah cari tahu nggak mengenai apa itu DKV? Biasanya anak-anak baru itu menyebut DKV itu kebanyakan DKF, ya. Gitu. Harusnya yang benar itu DKV, pakai V, DKV. Apa itu DKV? Jadi DKV itu kepanjangan dari desain komunikasi visual. Nah, dari 3 kata, ya, desain komunikasi visual. Kalau kita artikan satu-satu, desain itu bisa memberi pengertian kalau desain adalah sebuah kegiatan merancang atau perancangan. Kemudian yang kedua yaitu komunikasi. Komunikasi itu merupakan sebuah aktivitas di mana kita memberikan informasi dari satu orang ke orang yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu visual, visual, yaitu segala hal yang bisa kita lihat dengan panca indera kita, dengan mata kita. Jadi kalau digabungkan desain komunikasi visual yaitu perancangan sebuah karya visual yang tujuannya untuk memberikan informasi dari satu orang ke orang yang lain. Pengertian lain, DKV juga merupakan sebuah perkawinan antara ilmu seni rupa dan juga teknologi. Nah, di situ seni rupa kan merupakan sebuah cabang seni, sedangkan teknologi itu
yang sering kita pakai sehari-hari sebagai alat atau instrumen kita dalam membuat karya. Nah, DKV ini tujuannya untuk apa? Nah, yang pertama yaitu sebagai komunikasi. Tadi sama seperti kata-katanya ada komunikasinya. Jelas tujuannya adalah komunikasi. Yang kedua adalah informasi, memberikan informasi kepada orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu edukasi. Edukasi itu memberikan pendidikan atau pengertian pembelajaran kepada orang lain atau orang yang ada di sekitar kita. Kemudian yang keempat yaitu persuade. Persuade itu mengajak. Jadi mengajak gimana caranya agar seseorang itu bisa mengikuti apa yang kita lakukan. Ketika kita membuat karya, apakah karya kita itu bisa digunakan untuk mengajak orang lain melakukan sesuai dengan yang kita tuangkan dalam karya tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu influence atau mempengaruhi. Nah, sekarang ini lagi gencar-gencarnya ya profesi influencer. Nah, itu influencer itu tugasnya adalah untuk mempengaruhi. Bagaimana dia bisa mempengaruhi orang-orang lain, audiensnya itu agar bisa mengikuti apa yang dia lakukan. Kemudian yang terakhir yaitu sebagai pengalaman visual. Jadi kalau pengalaman visual itu semakin banyak kita melihat sebuah karya, itu maka di otak kita itu jadi semakin tambah kreatif gitu. Jadi kita tahu gimana caranya membuat karya yang baik seperti apa, karya yang kurang baik seperti apa, seperti itu. Yaitu beberapa pengertian mengenai DKV. Jadi sekarang seenggaknya kalian sudah tahu mengenai pengertian dari DKV ya. Kemudian setelah kita tahu apa saja DKV, kita harus tahu apa saja contoh dari karya DKV. Yang pertama yaitu desain grafis. Jadi desain grafis itu segala hal perancangan karya yang berupa visual grafis yang ada di sekitar. Nah, kemarin ketika kalian melakukan ini kan tes wawancara, saya tuh sempat dengar ada yang bilang DKV itu apa sih? DKV itu di kafe gitu, kerjanya di kafe gitu. Sebenarnya itu bukan apa ya? Ya nggak salah-salah banget sih, karena kafe itu juga merupakan salah satu contoh dari desain grafis. Coba sekarang kita lihat ya, ini kafe apa? Starbucks. Oke, kita semua tahu kalau ini kafe Starbucks. Nah karya di kafe itu bisa kita lihat dari mananya? Nah itu kita lihat dari logo tahu kan? Yang ada di pojok, jadi itu ada lingkaran, bentuknya ada gambar putri duyung, ada latar warna hijau lah, itu salah satu bentuk karya di kafe yang masuk ke dalam kategori desain grafis. Nah selain itu, selain logo ada juga berbagai macam rangkaian dari karya logo tersebut. Ya ini contohnya yang lain. Nah itu kan yang pertama ada logo Starbucks. Logo Starbucks yang gambarnya putri duyung. Terus itu bisa dibaurkan menjadi beberapa karya. Yang sebelahnya itu ada packaging. Packaging itu kemasan. Nah, itu diterapkan dalam kemasan. Ada kemasan gelas, ada kemasan wadah kopi gitu ya. Kemudian yang sebelahnya ada seragam. Nah, itu seragam itu berupa bentuk apron. Nah, apron yang dipakai buat pelayannya itu juga salah satu bentuk bauran karya dari desain grafis. Kemudian bawahnya ada contoh iklan, yaitu ada iklan di situ. Nah itu iklan yang menawarkan apa saja produk dari Starbucks, mungkin bisa ngasih promosi atau juga bisa menampilkan produk baru lah, itu ditampilkan dalam sebuah karya iklan. Bisa juga ada display yang ada posternya itu yang ada di dalam tempat atau tokonya dari Starbucks tersebut. Nah, jadi itulah contoh beberapa karya dalam desain grafis. Nah, itu kan banyak banget baurannya. Nah, itu termasuk ke dalam kategori desain grafis. Ya, contoh selanjutnya dari karya DKV yaitu dari cabang ilustrasi. Nah, di sini kita bisa lihat ada ilustrasi buku anak. Contohnya seperti itu. Kemudian ada komik. Nah ini komik buatan anak jamaah ini. Nah itu di situ kita juga bisa menjelaskan mengenai
itu misalkan contohnya di sini kan bersedekah. Nah, ini kalau karya ilustrasi di sini kita bisa lihat, jadi karya yang bisa menjelaskan sesuatu dari peristiwa. Jadi di situ kita bisa menyampaikan apa sih unek-unek atau pesan yang ingin kita sampaikan kepada orang yang melihat karya ini. Kemudian selanjutnya ada karya DKV dari bidang lain atau cabang lain, yaitu ada fotografi. Seperti yang sudah kita ketahui, fotografi sering tiap hari, bahkan kita lihat ya dari kita melihat HP, scroll-scroll Instagram, itu juga sebagai salah satu karya dari fotografi. Nah, di dalam karya fotografi ini sebenarnya ada beberapa cabang. Nah, ini selanjutnya bisa kita lihat ada fotografi makanan. Ini fotografi makanan, kemudian ada selanjutnya itu ada foto produk spread. Nah, itu kedua contoh dari fotografi. Kemudian selanjutnya yaitu ada karya videografi. Ini juga sama ya, kita juga sering sehari-hari kita melihat di televisi, terus di HP kita juga kita sering melihat karya-karya video. Bisa berupa karya video sinematik, itu yang kita lihat di dalam film-film. Kemudian video bisa dituangkan dalam sebuah iklan. Kemudian juga ada video-video promosi, itu juga termasuk dalam karya video. Nah, kemudian setelah kita tahu apa yang dimaksud dengan DKV, bentuk-bentuk karyanya seperti apa, nah kita juga perlu tahu setelah belajar DKV, yaitu mengetahui tentang prospek pekerjaan. Jadi setelah kita belajar DKV, apa sih nanti yang bisa kita lakukan dengan karya DKV sih, apa yang profesi apa yang nanti bisa jadi pekerjaan kalian nanti gitu. Nah, prospek pekerjaan yang pertama yaitu desainer. Nah, desainer itu pun bisa dibagi menjadi beberapa cabang. Seperti yang sama tadi yang sudah saya paparkan ya, jadi karya desain grafis itu jadi ada desainer grafis. Kemudian ada desainer UI UX, itu membuat sebuah karya desain untuk aplikasi atau website. Nah, itu malah justru yang sering dicari orang-orang sekarang, karena sekarang itu lagi gencar-gencarnya aplikasi dan website teknologi internet. Kemudian prospek pekerjaan yang lain dari karya fotografi yaitu menjadi fotografer. Sering kita lihat ya orang-orang yang sering kesana sini bawa kamera gitu. Fotografer pun dibagi menjadi beberapa cabang. Ada fotografer jurnalistik, kemudian ada fotografer produk, ada fotografer model, terus ada fotografer street, jadi street photographer yang sering ngambil foto di jalanan. Kemudian prospek pekerjaan selanjutnya yaitu dari karya videografi namanya videografer. Pokoknya videografer itu seseorang yang dia itu membuat atau mengedit sebuah video. Kemudian prospek pekerjaan selanjutnya yaitu ilustrator. Ilustrator tentu saja pekerjaannya membuat ilustrasi. Nah, kemudian selanjutnya selain di atas ada juga animator, komikus. Jadi sebenarnya DKV itu tidak tertutup dengan pekerjaan yang lain, bahkan DKV itu bisa menyeluruh ke berbagai pekerjaan. Misalnya saja kalian memiliki suatu usaha produk misalnya, itu kalian nanti bisa desain sendiri dari logonya, dari kemasannya, dari promosinya gitu. Jadi DKV itu sebenarnya ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, itulah beberapa prospek pekerjaan atau jenis-jenis pekerjaan nanti setelah kalian belajar DKV. Nah, kalian mesti pengen kan bisa dapat atau bisa menjadi pekerjaan-pekerjaan tadi, bisa menjadi profesi tersebut gitu. Nah, untuk mencapai itu semua dalam membuat karya itu kita membutuhkan berbagai alat. Nah, jadi apa saja sih yang dibutuhkan dalam membuat karya DKV? Yang penting dan paling utama adalah otak dan tangan. Kenapa? Karena itu adalah ciptaan dari Allah ya. Kita harus wajib mensyukuri, dan itu adalah sebenarnya
inti dari karya kita itu berasal dari otak dan tangan. Ide itu kan berasal dari otak kita. Itu dari otak itu kita dapatnya dari panca indera, dari penglihatan, dari hidung, dari telapak tangan, itu dari peragaan. Itu kemudian ditransfer ke otak, diolah menjadi muncul sebuah ide. Setelah tadi kita mendapatkan sebuah ide, itu kita membutuhkan peralatan atau tools. Tools ini jadi tools ini sebagai perantara saja, jadi bukan hal yang utama dalam membuat karya. Tools itu bisa berupa hardware. Hardware itu terdiri dari beberapa benda-benda yang bisa kita pegang, kita pakai sehari-hari, yaitu komputer, kamera, scanner, dan lain-lain. Kemudian software. Software itu program yang ada di dalam hardware atau komputer, misalnya CorelDRAW, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Flash, dan lain-lain. Nah, itu peralatan itu memang perlu kalian miliki, tapi itu bukanlah sesuatu hal yang utama, tapi yang utama yang tadi itu otak dan tangan. Jadi itu merupakan hal-hal atau beberapa yang kalian perlukan untuk membuat karya DKV. Nah, dalam jurusan atau program keahlian DKV kita memiliki beberapa mata pelajaran yang harus kalian tempuh. Nah, ketika di kelas 10 kalian akan mendapatkan pelajaran dasar yang terdiri dari simulasi dan komunikasi digital. Itu kita belajar bagaimana cara menggunakan komputer sebagai bentuk dari alat untuk berkomunikasi secara digital. Kemudian ada tinjauan seni, itu sebagai sarana kita agar mendapatkan rasa estetik, jadi rasa keindahan. Dalam membuat karya itu kita butuh memiliki rasa keindahan. Kemudian dasar-dasar kreativitas, itu untuk mengasah kita agar gimana caranya biar memunculkan ide-ide baru. Kemudian dasar-dasar seni rupa, gambar, dan sketsa. 3 mapel itu buat melatih kita, jadi itu sebagai dasar melatih agar kita mentransfer dari sebuah kata-kata atau informasi ditransfer menjadi sebuah visual. Jadi untuk melatih tangan kita juga dalam menggambar. Nah, jadi makanya kenapa ketika kalian tes waktu awal itu ada tes gambar, karena itu juga diperlukan. Di kelas 10 kalian ada pelajaran menggambar. Kemudian di kelas 11 dan 12, kelas 11 itu nanti kalian akan menjalani yang namanya praktek kerja lapangan. Nah, di kelas 11-12 ini ada beberapa mapel yang harus kalian pelajari. Yang pertama yaitu ada desain publikasi, kemudian komputer grafis. Nah, kedua mapel itu desain publikasi dan komputer grafis itu melatih kalian dalam hal mendesain menggunakan software dan juga kreativitas kalian. Kemudian fotografi dan videografi itu lebih ke teknis gimana mengambil foto dan video menggunakan kamera. Kemudian ada mapel produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, jadi mapel inilah nanti yang akan menjadi output kalian setelah membuat karya. Setelah kalian membuat karya, kalian harus belajar gimana caranya agar karya kalian itu bisa laku di masyarakat. Nah, itulah beberapa mata pelajaran yang akan kalian tempuh selama 3 tahun ini. Nah, sekarang kita tampilkan kegiatan pembelajaran yang sudah terlaksana selama 2 tahun ini. Nah, kalian bisa lihat ya, di situ ada kegiatan pembelajaran dasar-dasar kreativitas membuat produk kreatif. Kemudian selanjutnya ada ini pelajaran dasar-dasar seni rupa. Nah, kita di situ nanti mainan cat berbagai alat untuk menggambar. Nah, kemudian ada aktivitas yang lain yaitu, nah ini yang bikin seru, ini kita keluar dari sekolahan, jadi kita keluar kelas. Di situ kegiatannya adalah sketsa bersama. Nah, dalam kegiatan ini di tempatnya itu di Solo, jadi ini ketika itu di Keraton Solo. Nah, jadi anak-anak itu, siswa-siswa, mereka menggambar atau mensketsa objek yang ada di luar sana, jadi objeknya real ada gitu.
Kemudian, nah ini dokumentasi kegiatan praktek kerja lapangan. Itu ketika pemberangkatan. Jadi nanti kalian akan diterjunkan ke beberapa industri kreatif yang membutuhkan bidang DKV. Nah, di situ kalian akan belajar secara langsung dari ahlinya, dari lapangan secara nyata. Jadi kalian tahu nanti yang kalian praktekkan ketika di lapangan itu apa aja. Jadi karya apa sih yang dibutuhkan ketika di lapangan? Nah, kalian bisa praktek sendiri nanti. Kemudian selanjutnya ini saya tampilkan beberapa hasil karya dari kakak-kakak kalian. Ini dari pelajaran sketsa. Nah, seperti ini. Jadi kalian nanti akan dituntut untuk membuat gambar sketsa berdasarkan objek yang asli. Nah, itu bisa kalian lihat sendiri ya. Itu adalah masjid kita yang ada di NHBS. Nah, kemudian ada kendaraan. Terus selanjutnya ada yang tadi hasil dari outing kelas tadi. Keraton Surakarta. Kemudian ini karya gambar. Jadi kalau gambar itu lebih detail dan berwarna, contoh karyanya. Kemudian selanjutnya ada dari mapel dasa-dasa seni rupa. Nah, ini ada berbagai bentuk karya-karya yang di situ tujuannya untuk melatih tangan kita agar terbiasa menuangkan visual dari otak kita menjadi sebuah karya visual. Kemudian selanjutnya karya desain kreativitas, dasar-dasar kreativitas. Dasar-dasar kreativitas itu kita disuruh untuk membuat produk. Nah, dari produk yang sekiranya itu masih bisa digunakan, kita ciptakan menjadi produk baru yang bisa berguna. Kemudian selanjutnya ada, nah ini yang sudah terlihat di kafenya, yaitu desain publikasi. Nah, ini membuat karya poster. Ini poster dengan tema DKV dan ada juga poster berdasarkan klien. Jadi apa yang kita buat itu berdasarkan klien atau pelanggan yang nyata ada di lapangan. Di situ ditampilkan ya ada Andra Coffee. Nah, itu salah satu bentuk karya yang di situ bentuknya itu brosur ya, brosur yang menampilkan berbagai menu. Kemudian selanjutnya ada desain iklan. Ini ada iklan Frisian Flag. Nah, jadi siswa itu disuruh untuk membuat iklan berdasarkan produk yang sudah ada. Jadi mereka membuat produk itu menjadi sebuah iklan yang dimana iklannya itu bisa membuat orang bisa jadi tertarik terhadap produk tersebut. Selanjutnya itu ada desain kaos, kemudian ada desain poster. Poster itu desain brosur sekolah contohnya. Nah, dari beberapa karya tersebut bisa kalian lihat ya. Jadi itu sebuah contoh dari kakak-kakak kalian yang nanti bisa kalian terapkan atau bahkan lebih bagus lagi kalian bisa bikin yang lebih baik gitu. Itu ya, sekian pemaparan dari saya mengenai DKV. Jadi kalian di sini saya harapkan bisa lebih bersemangat untuk belajar di dalam program keahlian DKV dan bisa enjoy atau menikmati segala proses pembelajaran yang ada di sini. Ya, sekian. Apabila banyak salahnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas amal solihnya dari Bapak Zakaria dan Ibu Herni, kami ucapkan syukur. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Kami selaku MC mohon undur diri. Jika banyak salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.